Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala. Pertama sekali mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini Allah masih berkenan mencurahkan taufik, rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, dengan terus diberikan oleh Allah Ta'ala kenikmatan sehat jasmani kita dan juga kenikmatan sehat rohani kita, sehingga kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kewajiban kita sebagai seorang hamba untuk menunaikan salat zuhur insyaallah secara berjamaah. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada arwah baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang senantiasa bersalawat kepada beliau kelak di yaumil mahsyar mendapatkan naungan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, pada kesempatan siang kali ini izinkan saya untuk memberikan kultum tentang keutamaan sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin di dalam benak kita, di dalam setiap pikiran kita bertanya kenapa kita dijadikan umat baginda Rasulullah. Kenapa Allah mentakdirkan kita lahir di akhir zaman? Kenapa Allah tidak melahirkan kita ke atas dunia ini ketika ada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah? Ternyata jawabannya kata ulama ada beberapa di antaranya, ada 5 setidaknya. Sepakat ulama mengatakan bahwa kita dilahirkan di akhir zaman sebagai umat baginda Rasulullah tentu mempunyai fadilah, mempunyai keutamaan, mempunyai keistimewaan yang Allah berikan tersendiri untuk kita. Dan itu adalah keberuntungan besar buat kita. Kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan, selain daripada iman yang Allah anugerahkan ke dalam hati kita, juga Allah memberikan keistimewaan dan anugerah terbesar pada kita adalah menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan yang kita dapatkan dijadikan umat baginda Rasulullah, yang pertama kata ulama adalah kenapa kita dijadikan umat baginda Rasulullah? Karena Allah menginginkan kita nanti ketika kita berjumpa dengan Allah, kitalah yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj untuk menjemput salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan penduduk neraka begitu banyaknya, penduduk surga pun tidak kalah banyaknya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat penduduk surga begitu senangnya, ketika melihat penduduk neraka begitu sedihnya, beliau menangis. Sebelum Rasulullah wafat, beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Beliau bertanya kepada malaikat Jibril, keutamaan apa yang aku dapatkan kalau hari ini aku wafat? Kata malaikat Jibril yang pertama, hari ini jika engkau wafat ya Rasulullah, semua pintu langit dan bumi, semua pintu langit dan surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh bidadari di langit berbaris menyambut rohmu yang mulia. Seluruh mereka bersalawat kepada engkau. Seluruh pintu neraka hari ini ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dihentikan siksanya. Dan itu adalah keberuntungan besar. Kata Rasulullah, alhamdulillah. Bagaimana dengan nasib umatku?
kata Jibril dalam satu hadis qudsinya, haramtul jannati ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka. Ya Rasulullah, ketahuilah bahwa surga haram dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat engkau masuk terlebih dahulu. Umat-umat terdahulu tidak boleh masuk surga sebelum umat engkau memasukinya semuanya, kecuali memang ada orang-orang yang tidak berhak untuk mendapatkan balasan surga dari Allah Ta'ala. Ketika umat baginda Rasulullah sudah masuk ke dalam surga, maka umat yang lain baru diizinkan. Yang kedua, kenapa kita dijadikan umat baginda Rasulullah, ditakdirkan oleh Allah jadi umat baginda Rasulullah? Kita ini di akhir zaman Allah ciptakan orangnya kecil-kecil, agar supaya nafkah kita menjadi ringan. Kalau kita berkaca mengingat kepada umat terdahulu, besar-besar fisiknya, tentu besar juga nafkahnya. Ketika di akhir zaman ini Allah jadikan umat Rasulullah kecil-kecil orangnya agar nafkahnya ringan. Tapi ada lagi yang lebih istimewa, walaupun kita orangnya kecil-kecil orangnya, tapi alhamdulillah kita juga besar-besar hutangnya. Nah, ini istimewa juga nih. Maka dari itu, walaupun besar hutangnya, ini adalah satu ujian bagi kita. Mudah-mudahan kita bisa melewati ujian ini. Yang ketiga, kenapa kita dijadikan umat Rasulullah umurnya pendek-pendek sedangkan umat yang lain panjang-panjang? Kata ulama, agar dosa kita sedikit. Ketika menghadap Allah, dosa kita tidak banyak. Maka ketika umur kita Allah jadikan pendek-pendek, agar ringan hisabnya, sedikit dosanya. Kenapa di akhir zaman Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan kita hidup di akhir zaman bersama umat yang lain, menjadi umat baginda Rasulullah? Agar kata ulama, di alam kubur kita tidak menunggu lama akan datangnya hari kiamat, agar kita tidak menunggu lama datangnya hisab dari Allah. Maka beruntunglah kita dijadikan umat baginda Rasulullah. Kemudian kenapa umat Rasulullah dijadikan orangnya sederhana bahkan miskin? Sebagaimana Rasulullah mengatakan, zuhudlah terhadap dunia, niscaya hatimu akan tenang. Maksudnya adalah ketika kita ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad miskin-miskin, agar tidak banyak maksiat yang kita lakukan dengan harta kita, agar sedikit, semakin kita sedikit pendek umurnya, semakin sedikit dosa yang kita lakukan. Semakin dikit hartanya, semakin sedikit maksiatnya. Maka Allah menginginkan dari kita yang hidup di akhir zaman ini, kalaupun diberikan kelebihan harta oleh Allah Ta'ala, maka cintailah harta itu sebatas tangan, jangan letakkan di dalam hatinya. Karena ketika harta diletakkan di dalam hati, ketika kita meninggalkan dunia ini, berat rasanya meninggalkan dunia. Ketika harta sudah ada di dalam hati kita, maka berat meninggalkan dunia. Itu artinya kita cinta terhadap dunia, dan itu artinya kita jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah zuhur yang dirahmati Allah Ta'ala, maka sikapilah hidup ini dengan bijaksana. Kata Rasulullah, hidup ini adalah jadilah orang yang cerdas, yang senantiasa ingat akan datangnya kematian, dan kumpulkanlah amal ibadah sebanyak mungkin untuk bekal menyambut kematian, untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Hadirin jamaah zuhur yang insyaallah dirahmati Allah Ta'ala, demikian kutlum zuhur siang hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun, dan saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.